Informasi berikutnya, Saudara. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus pemerasan dengan tersangka mantan Ketua KPK Firly Bahuri hari ini. Syahrul Yassin Limpo hadir di Bareskrim Polri pada pukul 1 siang tadi. Syahrul Yassin Limpo diperiksa bersama dua mantan pejabat Kementan, yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Syahrul Yassin Limpo diperiksa sebagai saksi atas kasus pemerasan yang menyeret mantan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo menjelaskan ini adalah pemeriksaan kedua yang juga pemeriksaan tambahan sebagai saksi kasus pemerasan. Pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo berdekatan dengan jadwal pemeriksaan mantan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Panggil oleh Bareskrim Mabes Polri dalam kaitan dengan pemeriksaan tambahan soal Pak FB. Nah, seperti apa saya kira nanti sebentar lah. Kalau udah dari atas kita kasih informasi ke teman-teman media. Nggak apa-apa ya? Ya Bang ya. Kira-kira berapa lama sih Pak pemeriksaan itu? Biasanya nggak lama. Yang jelas kalau ada dokumen-dokumen, nah nanti sebentar setelah kalau memang itu dibutuhkan akan disampaikan ke teman-teman penyidik. Kalau memang sudah diterima kita akan sampaikan kepada teman-teman media terkait itu. Rencananya penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa mantan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi pada Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 1 Desember di Gedung Bareskrim Polri. Polisi memastikan telah memberikan surat panggilan pemeriksaan kepada Firly kemarin, namun belum mendapat jawaban atas kehadiran Firly. Ini adalah pemeriksaan perdana Firly setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka dan telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Telah dilayangkan pemanggilan sebagai tersangka atas nama FB dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Pemanggilan untuk pada tanggal 1 Desember 2023 yaitu tepatnya hari Jumat untuk diambil keterangannya atau pemeriksaan pada penyidik gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Tempatnya adalah di Tipikor Bareskrim Polri lantai 6. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri yang terjerat kasus dugaan gratifikasi terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Keputusan untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada Firly diambil dalam rapat pimpinan bersama pejabat struktural Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan jika keputusan ini berdasarkan pada peraturan pemerintah terkait dengan hak, protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Hasil pembahasan, pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya, begitu ya. Dan tentu ini tadi sudah dibahas, rujukannya ada, yaitu peraturan pemerintah terkait dengan hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Ada ketentuan di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan, tadi ada kaitannya dengan pertanyaan dari teman-teman mengenai ajudan tadi ya Mas Niam, gitu ya. Diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sementara mantan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi menegaskan, status Firly yang kini bukan lagi Ketua KPK akan lebih memudahkan penyidik Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan hingga penahanan Firly yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Diperiksa sebagai saksi kan beliau masih secara aktif menjadi ketua KPK ya. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan yang lebih penting. Nah kalau sekarang kan beliau sudah dilepas sebagai orang yang tentunya non-aktif ya. Jadi tentunya di sini ketentuan terhadap beliau itu waktunya memang sudah cukup dan mungkin tidak ada alasan lagi kalau misalnya kalau dipanggil itu tidak hadir ya. Dan kalau di sini tentunya akan menjadi
pertimbangan bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk bisa menempatkan seseorang itu di tempat khusus atau istilahnya penahanan yang diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHP ya. Setelah menetapkan Firly sebagai tersangka, polisi sudah menjadwalkan pemeriksaan pertama Firly sebagai tersangka Jumat esok. Sementara penahanan Firly akan dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait pemeriksaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam kasus pemerasan Firly, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan dari Mabes Polri. Selamat petang, Asri. Apa yang ingin digali penyidik dari pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo setelah Firly jadi tersangka? Iya, saat ini pemeriksaan masih berlangsung sehingga memang belum ada penjelasan dari polisi terkait dengan apa yang digali dan coba didalami oleh polisi terhadap atau oleh penyidik terhadap Syahrul Yassin Limpo. Tapi kalau kita lihat tadi Syahrul Yassin Limpo tidak tiba sendirian, tapi juga ada mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta dan juga mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono yang turut diperiksa hari ini. Kita ketahui bersama bahwa keduanya juga berstatus sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam pemeriksaan hari ini penyidik akan mendalami, menggali dan juga mengkonfirmasi kepada kedua orang tersebut terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dengan pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dan tadi juga kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, Jamaluddin Kudubun ini mengatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan tambahan yang kedua kalinya, ataupun juga sebelumnya ini Syahrul Yassin Limpo sudah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 31 Oktober dan saat ini merupakan pemeriksaan perdana pasca Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Dan tadi Syahrul Yassin Limpo juga membawa beberapa dokumen dalam map berwarna biru, tidak dirincikan ataupun juga tidak didetailkan apa saja yang ada dalam map tersebut, dokumen apa saja, tapi disebutkan bahwa dokumen-dokumen tersebut dipersiapkan apabila nantinya dibutuhkan atau ditanyakan oleh penyidik yang dilakukan pemeriksaannya di gedung Barreskrim Polri. Dan sementara itu terkait dengan pengusutan ataupun juga proses hukum yang menjerat mantan Ketua KPK Firly Bahuri, Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan untuk Firly Bahuri pada tanggal 1 Desember 2023. Ini suratnya sudah disampaikan kepada pihak Firly, namun dari polisi mengatakan belum ada konfirmasi apakah Firly Bahuri bisa hadir atau tidak dalam jadwal yang sudah ditentukan tersebut. Tapi yang jelas saat ini Firly sudah tidak berstatus sebagai Ketua KPK, sehingga sudah tidak ada alasan baginya untuk mangkir karena alasan dinas ataupun juga tugas dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPK. Dan terkait dengan penahanan terhadap Firly Bahuri, ini nantinya akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Yang jelas, seorang tersangka dilakukan penahanan apabila dikhawatirkan bisa merusak, menghilangkan barang bukti, dan juga dikhawatirkan bisa kabur ke luar negeri begitu. Sehingga ini yang masih dinantikan, dan juga pemeriksaan hari ini masih kita nantikan, masih berlangsung pemeriksaan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Nanti kami akan informasikan apa perkembangan dari pengusutan kasus ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Asri Gunawan untuk laporan Anda langsung dari Barreskrim Mabes Polri di Jakarta. Oleh polisi terhadap